Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, saya akan menyapa para audiens yang melihat video vlog kali ini. Perkenalkan, nama saya Richard Andrian Santoso. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Pada vlog kali ini, saya akan mencoba untuk mengajak saudara berdiskusi tentang hukum laut. Ya, pada konteks diskusi kali ini saya akan membahas tentang hukum laut. Spesifiknya, saya akan membahas kebijakan yang sangat kontroversial. Kalau misalnya kita ngomong Menteri Pujiastuti, ya, itu merupakan salah satu menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau sudah mengeluarkan pada masa jabatannya, beliau sudah mengeluarkan salah satu kebijakan yang kontroversial dan bisa dilihat sebagai sudut pandang yang begitu tegas dalam hal melindungi kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam menyikapi begitu maraknya pencurian ikan atau illegal fishing di negara Republik Indonesia, bisa kita lihat bahwa negara Indonesia adalah negara maritim yang luas wilayah lautnya itu adalah 2/3 dari keseluruhan wilayah kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hal itu akan mempengaruhi sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang terkandung di dalam laut itu sendiri. Spesifiknya adalah ikan. Nah, Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan sumber daya alam, yaitu ikan. Nah, ikan ini seringkali menjadi objek pencurian oleh negara-negara asing. Salah satunya Vietnam, salah satunya Cina, ya kan? Karena mereka melihat bahwa bangsa Indonesia ini kurang melakukan suatu pengawasan yang begitu ketat terhadap kedaulatan wilayah lautnya, sehingga seringkali terjadi suatu pencurian ikan. Nah, oleh sebab itu Menteri Pujiastuti melakukan suatu kebijakan untuk mengurangi pelaku atau tindakan pencurian ikan, karena kerugian yang ditafsir yang disebabkan oleh pencurian ikan ini sangat besar, bahkan jumlahnya sampai miliaran atau triliunan. Dan hal yang paling penting ketika kita membahas laut adalah di dalam laut itu sendiri, di dalam lingkungan laut itu sendiri banyak sekali kepentingan. Kepentingan ini tidak datang dari negara saja, cuma ada juga kepentingan masyarakat di pesisir pantai, ada juga para pengusaha lokal, dan tentunya adalah negara. Nah, kalau kita ngomong kepentingan masyarakat lokal pesisir pantai, mereka sebagian besar menjagakan hidupnya kepada lautan. Untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan pangannya, dia ke laut untuk mencari ikan. Nah, dengan begitu, ketika hak-hak mereka ini diambil oleh orang yang tidak semestinya mengambil, maka tentu dalam hal ini masyarakat itu akan dirugikan. Dan yang kedua, kita berbicara soal kedaulatan negara. Yang pasti negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam hukum itu terdapat perintah dan larangan. Dan berbicara soal kedaulatan hukum, jika hukum di Indonesia itu tidak dipatuhi, maka bisa timbul suatu pertanyaan bahwa apakah Indonesia ini tidak dapat atau tidak mampu mempertegak hukum itu sendiri di Indonesia. Oleh sebab itu, Pujiastuti mengambil suatu terobosan yang sangat kontroversial, yang sangat baru di dalam dunia kelautan, di dalam dunia Kementerian Kelautan dan Perikanan. Per Desember, ya kan? Ini saya baca beberapa berita, per Desember itu Vietnam, beberapa
nelayan Vietnam itu masuk ke wilayah lautan Indonesia dengan alasan bahwa cuaca laut Vietnam pada waktu itu tidak baik, sehingga mereka izin masuk ke Indonesia untuk menghindari cuaca laut yang begitu ekstrim. Itu jumlahnya 2.500 per Desember, 2.500. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kapal itu lebih dari 2.500. Yang terdata yaitu 5.000 kapal. Nah, oleh sebab itu, ini bisa mengarah kepada indikasi pencurian ikan. Tidak hanya mereka beristirahat atau menghindari cuaca yang buruk di Laut Vietnam, tapi bisa jadi kesempatan itu dimanfaatkan oleh kapal-kapal tersebut, kapal-kapal Vietnam, untuk melakukan illegal fishing. Nah, bahkan menggunakan cara apapun, dan keuntungan yang mereka ambil itu sangat-sangat besar. Artinya kerugian kita juga sangat-sangat besar. Dan akhirnya kebijakan Pujiastuti diberlakukan di situ ketika kebijakan Pujiastuti sebenarnya ini, kalau kita ngomong tentang apakah bertentangan dengan peraturan hukum ataukah bertentangan dengan instrumen konvenan internasional, saya pikir mungkin gini ya, saya bacakan peraturan dulu. Di dalam hukum laut internasional itu dikenal dengan ada salah satu instrumen yang dinamakan UNCLOS. Nah, UNCLOS ini dilahirkan pada tahun 1982 dan diratifikasi di Indonesia tahun 1985. Khususnya pada pasal 73 itu mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai, ya. Angka 1 atau ayat 1, negara pantai dapat dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvenan ini. Jadi negara pantai, dalam hal ini Indonesia, itu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kapal-kapal yang diduga melakukan pencurian ikan secara ilegal. Ya, itu diberikan kewenangan untuk menangkap, menaiki kapal, ataupun diproses secara jalur hukum atau peradilan. Nah, guna dan dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia sendiri. Saya beralih ke ayat 2, tetap pada pasal 73. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Lanjut ke ayat 3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Lanjut ke ayat 4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil mengenai setiap hukum yang kemudian dijatuhkan. Nah, dengan demikian, ketika Indonesia melakukan tindakan dalam hal ini melakukan penahanan barang bukti yaitu kapal, maka dalam waktu yang sangat singkat negara Indonesia harus segera melakukan komunikasi dengan negara bendera atau negara yang bersangkutan untuk menginformasikan bahwa di wilayah di Indonesia ini telah terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh negara bendera itu sendiri. Dan kemudian awak kapal harus segera dilepas dengan adanya jaminan yang sudah ditentukan. Artinya, kebijakan Pujiastuti ini masih belum melanggar peraturan perundang-undangan karena memang di UNCLOS 1982 itu sendiri tidak secara tegas mengatur terkait dengan pelarangan penenggelaman kapal. Nah, oke.
kita lanjut bahwa ketika pelaku atau kapal itu yang sudah disita oleh negara Indonesia, itu ada dua pilihan yang sudah dilakukan. Yang pertama, dilakukan penenggelaman kapal, dan yang kedua adalah dilelang dengan harga yang murah. Jujur, Pujiastuti sebenarnya tidak sepakat terkait dengan pelelangan kapal pelaku illegal fishing, karena pelelangan kapal itu harganya relatif murah, dan kesempatan untuk membeli kapal tersebut, kesempatan para pelaku illegal fishing untuk membeli kapal tersebut itu sangat tinggi, dan tidak luput pula terkadang dalam pengawasannya para penegak hukum ini melakukan penangkapan kepada kapal yang pernah disita. Nah, pertanyaannya adalah, pasar lelang tersebut ternyata di dalamnya yang membeli adalah orang-orang pelaku daripada illegal fishing itu sendiri. Sehingga jika membahas tentang pemberantasan pencurian ikan di wilayah Indonesia, laut Indonesia, maka hal yang paling tegas dan yang paling tepat sasaran adalah penenggelaman kapal. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pelaku. Sehingga dengan adanya penenggelaman kapal, maka seorang pelaku pencuri ikan ini akan menunggu waktu 1 tahun, bahkan berbulan-bulan, untuk membuat kapal baru. Nah, sehingga dalam pencurian ikan itu akan benar-benar terhambat, dan kerugian negara akan bisa diperbaiki gitu. Dan saya baca berita di beberapa website ya, dalam perpisahan atau akhir periodenya Menteri Pujiastuti, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, terakhir melakukan penenggelaman kapal di 2 tempat. Yang pertama adalah Tanjung Dato, itu tempatnya di Kalimantan Barat. Nah, kemudian yang kedua ada di Selat Natuna. Nah, Pujiastuti pada waktu itu menyampaikan bahwa sikap tegas kita untuk memberantas pencurian ikan harus dengan menggunakan penenggelaman kapal. Kalau seumpama memang penenggelaman kapal ini sudah tidak ada lagi, maka saya sudah pastikan maka pencurian ikan ini akan terus mewabah dan marak sekali di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, kalau secara opini saya sebagai mahasiswa, memang penenggelaman kapal adalah cara yang terbaik ketika pasar lelang itu hanya akan sangat menguntungkan para pelaku illegal fishing. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah ketika tindakan menteri tersebut, Pujiastuti dalam hal ini, tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan satupun, maka saya pikir hal tersebut bisa dipertahankan dan memiliki dampak positif atau kemanfaatan bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jika kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah materi, bisa kita selesaikan dengan baik-baik dengan isi kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam mahasiswa.